Ibunya diperkenalkan dulu Pak. Saya Ibu Hayati, ini Ibu Lita sama Ibu Uyun. Kita CGP dari SMP 11 Sukasera. Alhamdulillah bisa silaturahim pada 9 bulan. Iya. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Ya, Ada sedikit Pak yang mau di-share hari ini. ya. Mungkin Bapak bisa berbagi dengan kita. Pak, pertanyaannya, selama Bapak memimpin, pernah tidak menemukan kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika. Selama saya menjadi kepala sekolah mungkin pernah seperti itu. Artinya berbenturan antara aturan yang berlaku dengan etika atau kepatutan atau biasanya kebiasaan atau kewajaran yang kadang-kadang memang menimbulkan satu dilema sendiri dalam pengambilan keputusan. Kalau misalnya kita mengikuti aturan, kita akan merasa tidak nyaman dengan teman sejawat atau dengan orang lain yang terkait dengan moral atau etika, atau ada bujukan-bujukan yang mungkin diajak untuk menyimpang dari aturan yang ada. Selama saya memimpin pernah seperti itu. Biasanya mengidentifikasinya Pak, yang ini masuk ke dalam dilema etika atau yang ini bujukan moral, biasanya Bapak lihatnya dari ciri-cirinya atau dari apanya? Kalau kita mengidentifikasi biasanya kita lihat dari kita sandingkan, kita komparasi ini termasuk nilai-nilai etika kebaikan, nilai-nilai etika kebaikan yang berlaku dalam suatu masyarakat, atau ini hanya sebuah pembiasaan, atau tadi dorongan-dorongan personal yang mengajak kepada kita tadi, misalnya konflik moral itu misalnya dalam kasus PPDB antara posisi tetangga dengan posisi aturan yang berlaku, itu biasanya konflik moralitas di masyarakat. Di satu sisi beliau tetangga saya yang harus saya bantu karena hubungan sosial kemasyarakatan, di sisi lain saya berbenturan dengan aturan yang berlaku di tetangga. Biasanya begitu. Jadi kita komparasikan antara regulasi aturan dengan kebiasaan atau moralitas yang berlaku dalam suatu masyarakat. Biasanya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau mengganggu sebentar. Ya, silakan. Jadi saya Ibu Yeti, Bu Lita dan Ibu Uyun mendapatkan tugas dari CGP untuk mewawancara kepala sekolah. Mudah-mudahan Bapak tidak terganggu. Ya. Bersedia meluangkan waktu sebentar buat sharing gitu Pak. Iya, ya. Tentang modul 3.1 Pak, tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Yang ingin pertama ditanyakan itu, mungkin dalam Bapak memimpin sebagai kepala sekolah, Bapak pernah nggak Bapak ketemu dengan sebuah kasus yang akhirnya nanti Bapak harus mengambil keputusan yang dikategorikan ke dalam dilema etika atau rujukan moral. Biasanya bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus ini merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik. Sebenarnya kasus ini sering terjadi dan banyak sekali. Mengenai kasus dilema etika, di mana bahwa ada beberapa suatu permasalahan yang pro dan kontra gitu. Ya, di mana permasalahan tersebut ya kepala sekolah harus mengambil kebijakan atau mengambil keputusan akhir. Ya, ini satu pilihan yang kadang sulit, yang sulit, yang untuk memudahkan supaya kita tidak berbenturan, tidak menimbulkan konflik interest. Misalnya kita menggunakan aturan yang ada, regulasi yang ada, dengan bahasa atau dengan diikuti dengan penjelasan secara baik kepada yang bersangkutan. Contoh seperti yang tadi tentang PPDB misalnya,
ya kita bicara tentang regulasi yang ada, tapi kemudian kita jelaskan kepada masyarakat tersebut. Tapi prinsipnya begini, prinsipnya ketika ada masalah-masalah seperti ini, yang selalu kita gunakan adalah pendekatan sosiokultur masyarakat itu. Jadi walaupun ada regulasi yang ada, tapi pendekatan sosial. Jangan sampai satu kita menjadi tidak baik dengan tetangga, di sisi lain kita juga tidak disalahkan secara aturan. Untuk mengambil keputusan ini diperlukan langkah-langkah tertentu. Yang pertama tentu saja misalnya ada suatu permasalahan. Yang pertama identifikasi dulu permasalahannya apa. Kemudian setelah diidentifikasi permasalahannya, mengadakan kegiatan, bisa melalui wawancara, bisa juga melalui survei lapangan, bisa juga melalui diskusi bersama Bapak dan Ibu guru. Kemudian setelah itu hasil diskusi dibawa dan dipertimbangkan untuk menjadi suatu keputusan, dan keputusan itu apakah harus mempertimbangkan rasa kepedulian, kemudian mempertimbangkan keputusan akhir, atau mempertimbangkan keputusan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku ya. Misalnya seorang guru mangkir, tidak masuk sekolah, itu padahal sudah ASN atau P3K, maka setelah dianalisis, ya, diidentifikasi, dilakukan bimbingan, kemudian coaching, tetapi masih belum ada perubahan, maka bisa dikomunikasikan juga. Kalau secara peraturan, peraturannya dikomunikasikan juga dengan dinas pendidikan, kemudian bersama Bapak dan Ibu guru juga mengadakan diskusi. Nah, sementara kepala sekolah harus mengambil kebijakan dan keputusan. Nah, kebijakan dan keputusan inilah yang merupakan suatu tantangan ya, merupakan dilema etika. Kalau berdasarkan ya peraturan memang harus dikeluarkan. Tapi kalau berdasarkan kepedulian atau rujukan moral, ya perlu juga dipertimbangkan ya, karena rasa kepedulian terhadap mereka. Disitulah maka kepala sekolah harus mengambil keputusan akhir, yang mana hasil keputusan itu semua yang akan dilakukan adalah menanggung risiko ya. Bisa berakibat buruk, bisa berakibat baik. Risikonya bisa risiko terhadap pemimpin, bisa juga risikonya terhadap yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai tersebut. Seperti itu langkah-langkah yang saya lakukan. Sama-sama benar, mungkin pernah juga terjadi seperti itu. Cuma kan konteks benarnya dari sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi benar secara aturan, di sisi lain benar secara etika atau moral, gitu kan. Nah, karena kita ini, terus mana yang dipilih, kita bisa mana yang dipilih. Nah, karena kita ini adalah satu lembaga yang di dalam organisasi itu ada aturan yang berlaku, yang kita gunakan adalah regulasi yang berlaku. Makanya kalau saya secara pribadi lebih mengedepankan tentang memilih aturan dulu, regulasi yang ada itu yang kita menjadi rujukan, gitu kan? Karena kalau sisi moralitas kemudian norma atau etika itu cenderung subjektif dari sudut pandang, apakah sudut pandang personal atau sudut pandang masyarakat. Tapi kalau aturan itu sifatnya objektif, jadi siapapun yang melihat, nah itu yang sama, penjelasannya sama. Jadi itu yang kita gunakan. Pernah nggak Pak menggunakan teknisnya berpikir memutuskan sesuatu karena rasa peduli misalnya? Iya, terkadang kita menemukan kasus seperti itu. Contoh kasus ada anak yang usianya di atas 15 tahun,
dia ada di sekitar sekolah kita. Kalau dilihat dari sisi aturan, dia sudah tidak diperbolehkan masuk ke SMP. Di sisi lain, ada rasa kepedulian kepada masyarakat sekitar bahwa masyarakat harus semua bersekolah. Nah, ini satu dilema yang tadi sama-sama benar, sama-sama nilainya baik. Nah, biasanya kita akan berkonsultasi dulu, gitu kan? Karena ada kita mencoba mencari klausul yang kira-kira memungkinkan anak ini tadi bisa kita rekrut, gitu kan? Tetapi juga tidak menyalahi aturan yang ada. Jadi ini satu contoh tadi seperti tadi, ini satu contoh yang sama-sama baik dan harus kita putuskan. Biasanya ada beberapa hal yang kemudian nanti menjadi ranah kebijakan yang itu dasarnya adalah kepedulian. Selama itu tidak memunculkan sanksi hukum terhadap sebuah aturan, ya sebenarnya diperbolehkan, karena di dalam hukum itu kan selama tidak disebutkan sanksinya, ya sebenarnya boleh-boleh saja, gitu kan. Prosedur yang paling efektif yang saya lakukan adalah yaitu menyelami dari hati orang tersebut, ya. Nah, kemudian mewawancara yaitu dengan menggunakan coaching. Jadi saya menggunakan coaching, kemudian memberikan pertanyaan pemantik, mau kemana dia itu sebenarnya. Sehingga dengan coaching tersebut dia bisa menemukan jati dirinya, bisa menemukan mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Sehingga ujung-ujungnya mereka bisa memilih, oh ini adalah hal yang terbaik buat saya, oh ini harusnya seperti ini, kenapa dilakukan seperti itu, harusnya seperti ini. Sehingga dia menemukan dirinya sendiri, dan alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah mereka itu karena sesuai dengan apa yang sudah diucapkan dan akan dilakukannya, mereka menemukan sendiri gitu jawabannya gitu. Sehingga solusinya menemukan sendiri dengan cara di coaching. Itu solusi yang terbaik hanya dengan melakukan coaching itu, ya. Kalau seperti supervisi, ada juga supervisi. Kalau supervisi dinilai oleh kepala sekolah, kemudian bagaimana menurut perasaan dia, kemudian solusinya gimana. Kadang-kadang karena bukan dari hati dia sendiri, kata-kata dia sendiri, tapi dengan coaching itu bisa berhasil, ya, udah berhasil. Itu yang paling tepat adalah dengan melakukan coaching yang saya rasakan. Dari pengalaman, karena ini mungkin pandangan saya, dari pengalaman saya yang paling efektif ketika kita ingin memutuskan satu kondisi yang seperti itu adalah mengedepankan hal yang sifatnya objektif dulu. Hal yang sifatnya objektif itu apa? Aturan. Jadi selama kita mengedepankan hal yang sifatnya objektif, maka kita cenderung akan aman. Karena kalau dilema etik kemudian moralitas itu kan sifatnya cenderung subjektif. Gampangnya begini, ketika kita mengambil keputusan, boleh kita menggunakan unsur hati, tetapi dominankanlah menggunakan logika yang dasarnya adalah aturan. Karena kalau hati itu sifatnya subjektif, gitu. Jadi dan itu akan bisa menimbulkan konflik-konflik, baik itu konflik interest dengan kita atau konflik dengan organisasi. Tantangan yang sering terkadang membebani bagi kita adalah persepsi publik. Persepsi publik yang ini kadang-kadang bisa mempengaruhi pandangan kita. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, kemudian publik akan mengatakan, bapak ini tidak peduli dengan sesama, kenapa harus mengedepankan aturan, padahal kan itu bisa diatur-atur, gambarnya begitu. Jadi kadang-kadang persepsi publik ini yang kemudian menjudge kita bahwa kita tidak peduli kepada orang lain, padahal sebenarnya ya kita mendasarkan kepada aturan yang berlaku. Ya, tantangan terbesarnya itu bisa mengakibatkan
menyampaikan kalau misalnya kasus itu bisa merugikan pimpinan, bisa merugikan lembaga, bisa merugikan orang yang mendapatkan kasus. Ya. Jadi itu memang kalau disebut suatu kerugian ada salah satu pihak yang dirugikan. Misalnya seorang ASN ya yang tidak sesuai perilakunya dengan peraturan yang berlaku, kemudian dimutasikan atau dipindahkan, pasti mengakibatkan kerugian dari ASN tersebut. Tapi kalau misalnya tidak mengikuti peraturan, ya pasti merugikan sekolah gitu, dan bisa jadi merugikan ya nama pimpinan sekolah juga. Disitulah ya tantangan yang terbesar itu. Jadi bagaimana keputusan kepala sekolah untuk mengambil tindakan itu yang meminimalisir supaya mereka juga tidak dirugikan, sekolah tidak dirugikan semua. Maka diajak berbicara yaitu dengan menggunakan kucing tersebut. Di dalam penyelesaian kasus itu kan mungkin situasional ya, artinya dalam arti dinamika di lapangan itu bisa menjadi faktor penentu apakah sebuah kasus itu harus diselesaikan di hari itu atau harus dijadwalkan. Yang sekiranya memang urgent maka sebaiknya cepat diselesaikan tanpa mengesampingkan dasar-dasar pertimbangan yang matang. Tapi yang sifatnya itu pembiasaan yang bisa ditunda itu bisa diselesaikan melalui forum-forum yang dijadwalkan, gitu kan? Jadi yang dijadwalkan. Jadi misalnya satu penyimpangan atau tadi konflik-konflik interest etika yang sifatnya itu berulang-ulang, itu penyelesaiannya bisa ada dibicarakan secara terjadwal. Jadi, tapi kalau yang sifatnya urgent dan itu situasional, lebih baik diselesaikan tidak terlalu lama dari masalah itu, karena kalau kita menyimpan masalah itu tidak akan menjadi lebih baik, justru akan memperpanjang permasalahan yang muncul. Jadi intinya penyelesaian itu situasional, tergantung dari permasalahan itu sendiri. Itu saja saya jadwalkan gitu ya. Setelah menemukan kasus tersebut, ya apa yang akan saya lakukan diprogramkan terlebih dahulu, ya, dijadwalkan terlebih dahulu sehingga saya punya target atau sasaran sekian bulan atau dalam jangka waktu ya 1 semester, paling lamanya 1 tahun, ya harus mengalami perubahan. Kalau tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu yang sudah ditargetkan progres saya, maka diadakan tindak lanjut perlakuan ditindaklanjuti ya, ditindaklanjuti ya. Misalnya sesuai dengan perjanjian, setelah di coaching pertama ternyata mengingkari janji, kemudian diadakan pemanggilan kembali, kemudian di coaching lagi sampai beberapa kali ya. Kalau misalnya sudah mengalami perubahan ya sampai batas yang sudah ditentukan, ya berarti saya berhasil ya, selesai itu permasalahannya ya. Karena kita sebuah organisasi dan kerjanya tim, biasanya kita selalu mencoba untuk banyak mencari referensi, termasuk dengan teman-teman sejawat. Kalau sekolah ya mungkin dengan para wakasek atau guru-guru senior yang lain, atau kalau perlu ya kita bicarakan dengan teman-teman yang jadi banyak pihak yang bisa menjadikan referensi bagi kita untuk dalam pengambilan keputusan. Apakah itu pimpinan, pakai itu rekan sejawat, ataukah mungkin juga dari orang tua. Pihak lain yang membantu dalam pengambilan keputusan, ya sebenarnya pihak lain itu hanya memberikan dorongan atau bantuan atau bujukan ya, bujukan Pak harusnya seperti itu, seperti ini, tapi tetap kepala sekolah yang ambil keputusan. Pihak lain seperti bapak dan ibu guru juga, kemudian termasuk dinas pendidikan. Dinas pendidikan bisa untuk memberikan masukan, kan dinas pendidikan memberikan masukan aparat pengawas ya, jadi bapak dan ibu guru pengawas dinas pendidikan memberikan masukan-masukan ya seperti itu. Tetapi tetap yang menjadi titik tolak terbesar adalah kepala sekolah harus dapat mengambil keputusan ya.
Walaupun kata dinas pendidikan harus seperti ini, seperti itu, dewan guru juga harus seperti itu, tapi kepala sekolah harus tetap mengambil keputusan yang terbaik gitu ya, bisa bermanfaat untuk mereka yang mengalami kasus tersebut, bermanfaat juga bagi kepala sekolah dan bermanfaat bagi orang banyak. Sebenarnya di dunia ini tidak ada murid yang bodoh, tidak ada pegawai yang jelek, ya, tidak ada pegawai yang mangkir dan sebagainya. Itu semua bisa diperbaiki karena manusia itu pada dasarnya punya itikat baik gitu. Tidak semua jelek, pasti bisa, yakin pasti bisa gitu. Jadi selama saya memimpin, pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus-kasus dilema etika ini adalah bahwa apa yang kita lakukan tidak semata-mata hanya dibatasi oleh aturan-aturan hukum formal, hukum yang normatif. Kadang-kadang kita juga harus memperhatikan norma-norma sosial, norma etika, kemudian norma-norma moralitas yang ada dalam satu masyarakat. Itu yang menjadi pembelajaran. Artinya di dalam pengambilan keputusan kita harus komprehensif, tidak semata-mata hanya berdasarkan normatif, tapi nilai-nilai etika yang berlaku dalam satu masyarakat itu perlu kita perhatikan juga sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan. Didapat ya, jadi saya dapat mendapatkan pengalaman-pengalaman dari si pelaku ya, si pelaku bisa curhat ya tentang dirinya, bisa curhat tentang pengalaman hidupnya gitu ya. Nah itu mereka, saya tahu hati mereka, oh seperti itu, keinginannya seperti itu. Nah maka saya juga memberikan pilihan kepada mereka, silahkan pilih ya, hidup itu adalah pilihan. Apakah saudara mau memilih A atau saudara memilih B? Kalau saudara memilih A, seperti apa yang disebutkan saudara, harus seperti itu, mengikuti peraturan-peraturan seperti itu. Kalau memilih B, seperti peraturan, tidak bisa dua-duanya dilakukan kecuali saudara sanggup yang mampu untuk melakukan dua-duanya. Silahkan, itu adalah menjadi pilihan. Jadi saya mendapatkan pembelajaran dari mereka ya, dan mereka juga menyadari bahwa hidup itu adalah pilihan. Silahkan mereka memilih sesuai dengan hati nurani, keikhlasan dan kesadaran mereka. Jadi